Pernahkah Anda membayangkan gimana sih sebenarnya tanda-tanda awal dari sebuah mata uang yang mau runtuh? Hari ini, kita bakal membedah sebuah teori yang sangat memikat dan jujur aja agak provokatif dari artikel sumber kita tentang bagaimana mata uang secara historis mengalami kejatuhan. Kita itu kan sering banget ya punya gambaran dramatis di kepala tentang krisis ekonomi. Tapi sumber kita hari ini berargumen kalau tanda awal kegagalan sistem keuangan itu sebenarnya jauh lebih tersembunyi. Ini soal cara diam-diam di mana mata uang mulai hancur jauh sebelum kepanikan melanda jalanan. Kalau ngomongin runtuhnya mata uang, apa coba yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Pasti kita langsung mikirin berita utama yang heboh banget, yang teriak-teriak soal hiperinflasi, kan? Kita ngebayangin orang-orang bawa gerobak penuh duit kertas cuma buat beli sepotong roti, atau harga barang di minimarket yang tiba-tiba melambung 2 kali lipat semalaman. Tapi, nah ini dia menariknya, penulis artikel ini langsung narik perhatian kita dan bilang kalau tanda pertama yang sebenarnya sama sekali bukan itu. Penulis mengajukan satu premis yang benar-benar bikin kita mikir. Indikator asli dari mata uang yang lagi sekarat itu bukanlah suara bising dari kepanikan publik atau mesin cetak uang yang digenjot terus-terusan. Justru sebaliknya, itu adalah momen yang sangat sunyi. Sebuah pergeseran aneh yang menurut teks ini, sebagian besar orang bahkan nggak nyadar sama sekali kalau itu lagi terjadi tepat di depan mata mereka. Bagian 1. Tanda peringatan tersembunyi. Oke, mari kita selami spesifiknya. Menurut teks yang kita bedah ini, momen kritis tepat sebelum sebuah kejatuhan ekonomi itu gak dilihat dari apa yang muncul di masyarakat, tapi justru dari apa yang menghilang. Tanda peringatan pertama yang sesungguhnya adalah ketika uang yang benar-benar bernilai, atau yang kita sebut sebagai uang baik, tiba-tiba aja lenyap dari peredaran sehari-hari. Jadi ini bukan soal uang kertas yang membanjiri pasar, tapi justru hilangnya aset kuat yang tadinya biasa kita pakai buat transaksi. Tiba-tiba aja uang-uang ini kayak menguap gitu aja dari toko dan kantong kita. Bagian 2. Sejarah menghilangnya uang. Dan kalau kita lihat catatan sejarah dari sumber kita, ada pola yang jelas banget loh. Penulis ngebangun argumen ini dari peristiwa nyata. Coba lihat Jerman di era Republik Weimar. Sesaat sebelum inflasi menghancurkan negara itu, koin emas tiba-tiba lenyap dari peredaran. Terus di Zimbabwe, pas mata uang lokal mereka mulai runtuh, dolar Amerika Serikat yang tadinya gampang dicari tiba-tiba masuk ke tempat persembunyian. Sama juga kayak di Argentina. Mata uang kuat atau hard currency berhenti dipakai belanja di toko dan malah ditimbun sama masyarakat di dalam kotak-kotak sepatu di rumah. Di semua skenario ini, secara natural orang-orang serempak berhenti membelanjakan uang yang punya nilai intrinsik kuat. Bagian 3. Memahami hukum Gresham. Nah, fenomena sejarah yang barusan kita bahas itu sebenarnya bermuara pada satu teori yang namanya hukum Gresham. Secara sederhana, hukum Gresham ini bilang kalau uang buruk itu bakal nyingkirin uang baik dari peredaran. Penulis ngejelasin kalau ini tuh udah sifat dasar manusia banget. Gini logikanya. Saat sebuah mata uang lagi sekarat, insting pertama kita pasti pengen buru-buru ngebelanjain uang buruk. Uang yang daya belinya makin lumer di tangan kita. Kita pengen cepet-cepet nyingkirin uang itu kan? Sebaliknya, kita bakal nolak keras buat nukerin atau ngelepas uang baik yang benar-benar bisa nahan nilainya. Intinya, Anda simpen uang yang kuat dan Anda lempar uang yang lemah ke pasar. Bagian 4. Teori Bitcoin. Terus gimana penulis nerapin hukum kuno ini ke zaman sekarang? Nah, ini membawa kita ke argumen intinya yang paling provokatif. Di satu sisi, penulis memposisikan dolar sebagai uang buruk di era modern ini. Dolar digambarin kayak kertas yang mencair, di mana harga-harga barang berubah tiap hari, dan daya beli dari gaji yang Anda terima makin turun tiap minggunya akibat inflasi. Di sisi seberangnya, Bitcoin diposisikan sebagai uang baik yang baru. Aset ini dianggap terlalu berharga, terlalu langka secara matematis, dan efeknya orang-orang yang udah adopsi dari awal lebih milih buat nyimpen dan numpuk Bitcoin mereka daripada dibelanjain. Buat memperjelas poin ini, coba deh bayangin skenario hipotetis dari penulis di masa depan. Bayangin Anda lagi jalan ke sebuah toko. Semua barang di sana masih pakai label harga dolar. Tapi pas Anda mau bayar pakai Bitcoin, kasirnya senyum dan bilang, "Maaf, kami nggak terima itu di sini." Tapi, tunggu dulu. Penulis mengklarifikasi kalau ini terjadi bukan karena kasirnya nggak mau Bitcoin. Justru sebaliknya. Ini karena udah nggak ada lagi orang yang mau ngebelanjain Bitcoin. Aset itu udah jadi terlalu langka dan terlalu penting buat ditukerin sama uang kertas yang nilainya terus mencair. Bitcoin dalam skenario ini udah jadi uang baik yang benar-benar menghilang dari peredaran. Dan ini ngebawa kita ke tesis akhir penulis tentang gimana permainan ini bakal berujung. Dalam prediksi masa depan artikel ini, cara kita ngelihat sebuah nilai itu bakal kebalik total.
Bitcoin itu sebenarnya bukan naik harganya, tapi harga segala hal lain lah yang nilainya makin terjun bebas. Makanya para penumpuk awal, mereka yang udah ngumpulin Bitcoin dari dulu, nggak bakal ngerasa perlu buat jual aset mereka demi dapetin keuntungan dalam bentuk dolar. Kenapa coba? Ya karena di titik itu uang kuat ini nggak lagi dilihat sebagai alat tukar biasa, tapi sebagai sebuah skoci penyelamat. Kalau kapal mata uang konvensional lagi tenggelam, masa iya ada orang yang mau nukerin kursinya di skoci penyelamat sama sesuatu yang udah pasti bakal karam? Jadi, itulah inti dari pembahasan sumber kita hari ini. Hukum Gresham ternyata nggak cuma ada di buku teks sejarah. Penulis meyakini banget kalau hukum ini lagi dimainin saat ini juga. Sifat dasar kita sebagai manusia itu nggak berubah, dan insting kita buat ngelindungin kekayaan saat krisis juga tetap sama, yaitu menyembunyikan uang yang baik. Yang mana, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan pamungkas yang lumayan tajam dari penulisnya. Sebuah pemikiran buat Anda renungkan. Ketika dolar pada akhirnya hancur nanti, apakah Anda bakal megang uang yang terus bergerak karena semua orang pengen nyingkirinya? Ataukah Anda bakal megang uang yang berhenti, uang yang begitu kuat sampai-sampai nggak ada satu orang pun yang rela buat melepaskannya? Terima kasih udah ikut mikir bareng di analisis ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.